Secara nasional sampai hari ini kita tetap mendorong Kapolri untuk membuka kembali kasus pembantaian KM 50. Karena Pak Kapolri beberapa tahun yang lalu setelah peristiwa KM 50 sempat menyatakan janji di hadapan DPR RI bahwa peristiwa KM 50 setiap saat Kapolri siap untuk mengusutnya kembali kalau ada novum. Nah, itu yang disampaikan. Nah, ternyata saya dengan para pengacara sudah mengkaji, bahkan kita sudah menggelar musyawarah nasional tentang KM 50. Nah, ternyata di sana kita dapatkan banyak sekali novum. Novum itu kan artinya bukti-bukti hukum yang selama ini belum sempat disampaikan di pengadilan. Nah, di antaranya seperti apa? Seperti CCTV KM 50. Sampai hari ini CCTV KM 50 tidak pernah dijadikan barang bukti di dalam sidang pengadilan KM 50. Nah, jadi sekali lagi di sini CCTV ini kan bukti yang otentik, yang luar biasa. Bagaimana kita ingat peristiwa Sambo umpamanya, itu kan bisa terungkap semua dari CCTV. Nah, kalau CCTV Sambo yang semula sudah disembunyikan, bahkan ada yang berusaha untuk menghapus, ternyata Mabes Polri bisa kok untuk mendapatkannya. Nah, bahkan bisa itu dijadikan barang bukti di pengadilan. Nah, kenapa CCTV KM 50 kok tidak ada? Kita punya saksi-saksi. Kita punya saksi-saksi yang bisa dihadirkan di pengadilan KM 50 ini untuk mengejar daripada CCTV. Karena salah satu perwira dari gerombolannya Sambo di pengadilan Sambo itu terbukti yang menyapu bersih CCTV KM 50. Nah, seharusnya kan ini menjadi modal buat Bapak Kapolri untuk mengusut kembali. Orang-orang novumnya ada kok. Nggak sampai di situ. Di sekitar tempat kejadian itu ada hotel, namanya Hotel Novotel. Itu juga lengkap dengan CCTV di seluruh sudut bangunan sampai di jalanan. Nah, ternyata sekarang kita dapat kesaksian dari beberapa pegawai yang ada di Novotel pasca peristiwa KM 50, ada oknum-oknum aparat yang datang menyita CCTV mereka, rekamannya. Nah, artinya yang ini harus dikejar oleh Kapolri. Kalau betul Kapolri itu serius ingin menegakkan keadilan. Nah, ini kan termasuk bagaimana cara kita merealisasikan. Kita akan terus kejar Kapolri. Kita akan terus kejar DPR. Karena kita sudah pernah kirim delegasi beberapa kali ke DPR untuk bisa membentuk tim investigasi agar kasus ini juga bisa terungkap. Jadi banyak sekali jalan. Dan bisa jadi besok atau lusa akan muncul film KM 50 dan mungkin nanti akan lebih hebat, dia punya efeknya daripada film Vina yang saat ini sedang viral. Nah, jadi sekali lagi kalau tidak mau ada kegaduhan di kemudian hari atau ada presiden buruk terhadap penegakan hukum di kemudian hari, KM 50 harus dituntaskan. Perang terhadap para pembantai KM 50 tentunya bukan hanya perang hukum aja. Perang doa juga kita lakukan. Kita minta kepada para habaib, para ulama yang solihin, para santri-santri majelis taklim, para jamaah, nanti dari atas mimbar kita ajak ratusan ribu orang untuk memohon kepada Allah agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50 diajak oleh Allah. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, agar mereka hidup hina, mereka hidup hancur, mereka binasa, hancur segala usaha mereka, hancur kehidupan mereka, hina sampai mereka mati juga dalam keadaan hina. Itu juga kan realisasi dalam bentuk perang. Perang doa jangan main-main. Kadang-kadang doa lebih kuat daripada usaha fisik yang ingin kita lakukan. Nah, maka itu kita tidak akan pernah lupa. Apalagi Allah sudah berjanji dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah tidak akan pernah lalai daripada orang-orang yang zalim. Nah, jadi maka itu tadi saya katakan siap-siap saja para pembantai KM 50 ke depan ini untuk menghadapi kehidupan yang berat, yang hina, yang mereka akan rusak dari semua aspek kehidupannya, dan siap-siap mereka hina dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat SJ Channel semua, selamat mudik lebaran ya. Hati-hati di jalan. Dan tentu sekarang ada juga yang sudah
sampai di tempat kampung halamannya masing-masing. Saya sendiri nggak pulang kampung karena orang tuanya juga ada di sini gitu. Jadi kakak-kakak saya yang pada ke sini. Nah, tentu selain yang sudah sampai di kampung halamannya masing-masing, sudah ketemu sanak saudara, sahabat, tetangga lama, kawan lama, dan orang tua pastinya ya, atau saudara yang lebih tua. Tentunya juga ini menjadi puncak ya, puncak mudik dari arah barat menuju ke arah mana-mana, dari Jakarta ke timur dan seterusnya. Nah, ya bagi yang lewat tol, mohon diingat kalau sudah lewat kilometer 50 itu ya, kalau dari arah Jakarta mau ke arah timur itu setelah turun dari MBZ ya, jembatan layang Syekh Muhammad bin Zayed itu kan langsung tuh kurang lebih sekitar kilometer 50. Langsung tengok kiri, ya sekarang sudah tidak ada itu rest area kecil, tapi disitulah 6 syuhada dibantai. Kita doakan ya. Mohon yang semuanya lah ya, mulai dari sopir tetap harus fokus jalan gitu, tapi para penumpang dan sebagainya, yuk saling ingatkan yuk, yang pulangnya hari ini dari arah Jakarta ke arah timur, turun dari jembatan layang MBZ, Anda itu sudah masuk ke kurang lebih kilometer 50. Selamat mudik lebaran, semoga lancar dan aman. Jangan lupa lewat kalau kilometer 50 bacakan doa untuk 6 syuhada. Mudah-mudahan dengan doa kita semua ini bisa menguak kembali celah-celah proses-proses hukum yang kemarin itu tentu dalam pandangan publik dianggap tidak fair. Begitu ya. Pertama Kang Epul, kita ucapkan selamat ya. Mabruk ya. Mabruk. Dan statementnya makbul. Mudah-mudahan dikabul. Amin, Gitu kan. Jadi dua hal itu menjadi sesuatu yang positif ya, sekaligus menjadi harapan kita bahwa bebasnya HRS itu bisa menjadi energi baru bagi umat Islam atau perjuangan umat Islam gitu kan. Jadi handicap seorang tokoh tokoh perjuangan bisa dieliminir. Itu satu poin. Poin yang lain tentu saja kita mengapresiasi atas semangat juangnya di BHRS itu ya, siap untuk melawan koruptor kalau tidak salah, betul. dimensi lebih luasnya gitu kan. Kemudian biang kerok kan juga muncul juga ini. Muncul kan itu kita kejar, tapi yang secara spesifik ya mengejar para pelaku pembantaian pengawal HRS di kilometer 50 gitu ya. Saya kira di situ lawannya berat kalau saya, tapi itu membutuhkan keberanian yang tinggi dan statement perang itu saya kira juga menunjukkan keseriusan, siap menghadapi risikonya. Karena di situ ada geng Sambo, ada gengnya. Tapi kan geng Sambo udah selesai tuh. Iya, tapi kan orang-orangnya itu kan yang selesai Sambonya, dan dia sendiri kan masih bisa mengendalikan. Banyaklah indikasi bahwa dia masih bisa melakukan banyak hal, dan anak buahnya kan nggak otomatis bubar jalan begitu saja. Satu geng Sambo, belum ada geng Fadil Imran, karena kan keterlibatan Polda Metro juga ada kan dalam kasus itu. Berarti ada tanda kutip geng. Belum geng BIN, karena ada operasi intelijen juga di situ ya, yang menurut buku putih kita yang sama-sama dibuat, peran intelijen juga besar. Pak Rizal, mohon maaf saya potong. Saya ingin sekedar memastikan, ketika diduga ada peran BIN juga, itu BIN sudah berada di bawah kendali presiden nggak atau belum tuh? Kan ada perpindahan itu ya? Saya kira sudah. Sudah ya? Sebetulnya akhirnya ujungnya apakah ini yang disinyalir ya oleh HRS itu bahwa biang kerok, ya, biang kerok itu biang, gitu kan? Karena ini ini mungkin tangan-tangan, ada biangnya, gitu. Karena ini dikualifikasikan pembunuhan atau pembantaian politik, maka
nggak bisa lepas dari pengambil kebijakan politik. Oke. Kalau menurut saya Jokowi harus bertanggung jawab gitu. Nah, cuman tadi tidak eksplisit apakah Biang Kerok yang dimaksud itu adalah presiden, gitu kan? Yang jelas baik Polri, yang di bawahnya ada juga tadi gengnya, gitu kan? Sambonya di bawah Polri itu. Ada juga BIN, semua kan di bawah presiden. Iya, ujung-ujungnya begitu ya. Nggak mungkin presiden, kalau menurut awam juga bacaannya, nggak mungkin tidak tahu. Iya. Itu pekerjaan seperti ini pasti dilaporkan, apalagi diumumkan di publik kan peristiwanya. Iya. Gitu.